Pencarian 8 penambang emas yang terjebak dalam lubang galian di Kabupaten Banyumas dihentikan. Petugas dan keluarga gelar tabur bunga di lokasi kejadian. Dalam 2 pekan terakhir, Rusia menggempur infrastruktur pelabuhan di kota Odessa. Sebagian besar fasilitas ekspor gandum Ukraina lumpuh. Halo, selamat malam pemirsa. 2 truk terlibat kecelakaan adu banteng saat melintas di Jalan Lingkar Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga yang berada di lokasi berusaha mengevakuasi salah satu supir truk yang terjepit di dalam ruang kemudi. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Inilah iNews Malam selengkapnya. Proses evakuasi supir truk yang terjepit di ruang kemudi usai terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Lingkar Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi berbondong-bondong berupaya mengevakuasi supir tersebut sebelum akhirnya mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan getah karet yang datang dari arah Padang menuju Medan kehilangan kendali dan masuk ke jalur kanan. Sementara itu dari arah berlawanan datang sebuah truk bermuatan sapi hingga akhirnya kecelakaan tak terhindarkan. Mobil yang datang dari Padang tiba-tiba remnya hilang. Jadi ketika dia mengambil air minum untuk minum, mobil udah ke kanan. Akibat kecelakaan ini, 3 korban mengalami luka serius dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyambungan. Kini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Mandailing, Natal. Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Akibat terkena galian pekerjaan tiang penerangan jalan umum, sebuah pipa gas yang berada di trotoar Jalan Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan meledak dan terbakar. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas ditutup sementara. Sebuah pipa gas bawah tanah di Jalan Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan meledak dan terbakar. Diduga pipa gas mengalami kebocoran akibat terkena galian pekerjaan penerangan jalan umum. Suku Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan sektor Tebet yang berada di lokasi langsung memadamkan kobaran api yang muncul dari bawah trotoar. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk proses pemadaman. Meski api sudah berhasil dipadamkan, semburan gas yang keluar dari pipa masih belum berhenti. Melihat alatnya ada tipping hammer itu, kayaknya dia sedang membongkar trotoar yang sudah bagus, dibongkar sama dia. Mungkin nggak tahu di bawah ini saluran apa, dia mungkin tidak koordinasi dan sebagainya. Kalau penyalaan tadi sampai melebar karena ada tumpukan tanah, dia kan menyelip-nyelip masuk ke dalam tumpukan tanah tadi. Makanya kita bongkar tumpukan tanah, jadi udah ketahuan titiknya hanya itu. Padam, api nggak ada, tapi gas masih ngalir terus sepanjang tidak ditutup keran utamanya, ngalir terus itu. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Tebet Barat Raya menuju Dr. Supomo ditutup sementara karena semburan gas masih terjadi dan menunggu pengelola pipa gas untuk memperbaiki. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pekerja mengalami luka bakar pada bagian tangan. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Seorang pria terduga ODGJ diduga membakar rumah mertuanya. Setelah 1 jam melakukan upaya pemadaman, api berhasil dijinakkan petugas bersama warga. Rumah warga di kawasan padat penduduk, Kampung Sindang Sari, Cigugur Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat terbakar. Terkait peristiwa ini, petugas pemadam kebakaran dibantu warga bahu-membahu memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Diduga kebakaran akibat ulah seorang warga yang mengalami gangguan kejiwaan yang berada di lantai 2 rumah.
Setelah membakar rumah, pria ini bersembunyi. Namun warga bersama pihak keamanan setempat langsung melakukan pencarian terhadap pelaku yang membakar rumah mertuanya itu. Kejar oleh warga, dicari, ditemukan sekitar jam 9-an mungkin ya, jam 9-an gitulah ditemukannya. Lalu oleh pihak kepolisian tadi langsung dibawa ke rumah sakit Tusira untuk diperiksa kesehatannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari tim liputan iNews melaporkan. Komplotan pencuri motor yang beraksi sebanyak 33 kali di Pademangan, Jakarta Utara diringkus polisi. Saat beraksi, para pelaku menggunakan senjata mainan untuk menakuti korban. Inilah detik-detik petugas kepolisian dari Polsek Pademangan, Jakarta Utara saat berupaya menangkap komplotan pelaku pencurian motor. Petugas membekuk para tersangka di 3 lokasi yang berbeda. Pelaku pertama ditangkap saat sedang tidur di rumahnya. Pelaku yang sedang tidur merasa kaget akan kehadiran petugas kepolisian. Pelaku pun hanya terdiam saat dibawa petugas. Sementara itu, aksi kejar-kejaran tak terhindarkan saat mencoba menangkap pelaku kedua di dekat kawasan minimarket. Sementara itu, pelaku ketiga yang membawa senjata mainan atau korek untuk menakuti korban berhasil ditangkap. Hasil dari penangkapan ketiga pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti 1 buah senjata mainan jenis revolver serta berbagai jenis kunci letter T untuk membuka kunci motor korban. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku sudah mencuri sepeda motor di kawasan Pademangan sebanyak 33 kali. Peran masing-masing untuk WS sebagai kapten atau inisiator. Kemudian MRS dan AW sebagai pemetik dan juga sebagai spion. Mereka saling berbagi peran. Untuk saudara WS pada saat proses penangkapan melakukan perlawanan dan mengacungkan senjata ke petugas. Untuk menghindari terjadinya korban, kita melakukan tindakan tegas terukur kepada tersangka WS. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis warnai hari terakhir operasi pencarian 8 penambang emas yang terjebak di lubang galian di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Petugas dan keluarga juga gelar tabur bunga dan sholat goib di lokasi kejadian. Tangis haru keluarga tak terbendung saat mereka menaburkan bunga di monumen yang berisi 8 nama korban tragedi tambang emas di Desa Keraca, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Kesedihan keluarga korban semakin bertambah saat mengetahui tim SAR menyatakan akan menghentikan pencarian setelah 7 hari pencarian yang gagal membuahkan hasil. Selain di monumen, prosesi tabur bunga juga dilakukan di sumur tambang emas di mana para korban belum bisa dievakuasi. Hingga saat ini, jasad 8 orang penambang asal Bogor, Jawa Barat masih terjebak di dalam tambang emas yang sebelumnya dihantam banjir. Supaya kejadian ini tidak terulang kembali, ya, karena ini udah pelajaran bagi kita semua, ya, sehingga kita tidak mau ada kejadian ini seperti ini lagi. Sebelum dilakukan prosesi tabur bunga, tim SAR gabungan melakukan sholat gaib dan tahlil di tenda di depan sumur tambang emas di mana ke-8 korban belum ditemukan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Korban kecelakaan akibat terjerat kabel fiber optik kehilangan kemampuan bicara. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi.